Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPB Hosiana yang Tuhan kasihi. Sebelum kita semua beraktivitas, marilah kita bersama bersujud di bawah kaki salibnya. Kita menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan Sabda Bina Umat, Sabtu 3 Juni 2023. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356 ayat 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau datang memuji dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengawali bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan kami roh hikmat-Mu Tuhan dalam merenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 11. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi oleh kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan pagi Minggu sudah Pentakosta, Sabtu 3 Juni 2023, yang bertemakan firman yang membarui. Yohanes Calvin mempunyai keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang membantu kita untuk sampai kepada pengetahuan tentang Allah Pencipta dan Allah Penebus. Holy Scripture is in itself the Word of God. The Holy Bible helps us to come to the knowledge of God the Creator and God the Redeemer. Keyakinan ini mengungkapkan tentang fungsi hakiki dari firman yang menumbuhkan pengetahuan, membarui akal budi, dan mengubah perilaku hidup. Arahnya agar seseorang mengalami kehidupan ilahi, mengenal Allah Pencipta dan Penebus, serta menjalani hidup sebagai manusia baru.
Salah satu pembaruan karena kuasa firman dialami oleh Petrus. Bukan lagi kata orang, tetapi dari pengalamannya sendiri ia menyaksikan dampak dan kuasa Pentakosta. Bahwa Roh Allah adalah pribadi yang tidak dapat dibatasi, dikekang, dikebiri. Bagaikan angin, ia bebas kemanapun ia pergi, dan bebas kepada siapa ia akan menyatakan kehendaknya. Terhadap kuasa Allah yang dahsyat itu, tak kuasa Petrus menolaknya, selain ia taat kepada pesan dalam penglihatan yang dilihatnya itu. Sebaliknya, respon tidak simpatik datang dari kelompok orang bersunat yang tetap tertutup dengan hak keistimewaannya, bahwa bangsa bukan Israel bukanlah umat Allah, najis dan hidup cemar. Pembaruan hidup datang dari kuasa firman. Untuk menuju hidup yang dibarui itu, seseorang membutuhkan hubungan yang intim dengan firman Tuhan. Tujuannya agar nilai-nilai keutamaan berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurah hati, belas kasihan, keterbukaan, keramahan, persahabatan menjadi bagian inti dari pembentukan iman seseorang. Jika tidak, maka perilaku hidup yang tertutup, merasa benar sendiri, dan sombong rohani akan menjadi gaya hidup yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Kuasa Roh Allah adalah kuasa yang membuat kita terbuka, dipimpin oleh firman-Nya. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Marilah kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 356 ayat 2. Sudah berhenti, pasti berbuah. Asal dengan setia tinggal di dalamnya, tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah dunia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, bari hidup kami agar kami berjalan seturut firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini kami bersama bertekuk lutut di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami bersama dengan seluruh jemaat membawa doa kami untuk ketiga keluarga, khususnya Ibu Suparjia Raharjo, keluarga Ibu Suparni Randonkir, keluarga Saudari Lirce A. Renda Kasyang. Tuhan, Kau ada bagi ketiga keluarga ini Tuhan, dengan segala pergumulan hidup mereka, dengan segala keterbatasan hidup mereka, dengan segala kesehatan mereka, dengan segala pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, Kau ada bagi setiap keluarga ini Bapa. Kau menjamah, memberkati, melindungi, bahkan menaungi ketiga keluarga ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berharap dan bersandar kepada Engkau, Engkau turun tangan atas setiap kami, bahkan khususnya ketiga keluarga ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pelkat Pelayanan Anak Tuhan. Tuhan Yesus, dengan segala pergumulan setiap pelayan anak Tuhan Yesus, pengurus pelayan Tuhan, Kau berkati. Jerilah mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan semata-mata hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja Tuhan. Berikan roh hikmat-Mu bagi setiap pengurus dan pelayan anak-anak ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka teladan bagi anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang berada di dalamnya Tuhan. Jadikan mereka terang-Mu Tuhan. Jadikan anak-anak ini pembawa damai di setiap keluarga mereka. Jadikan anak-anak
sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut dan dengar-dengaran akan orang tua, terlebih lagi firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga majelis sinode dalam memimpin Tuhan. Berkati Tuhan majelis sinode dalam memimpin. Biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi setiap orang-orang yang mereka pimpin Bapa. Mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang boleh diambil oleh majelis sinode dalam memimpin, biarlah mereka boleh belajar merendahkan hati, belajar untuk melakukan sesuai dengan hikmat dan roh-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka roh-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu membawa terang-Mu di tengah-tengah kepemimpinan mereka Bapa. Keputusan yang mereka ambil Tuhan, biarlah semua berlandaskan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pimpinan-Mu bagi majelis sinode dalam memimpin. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat dan presbiter yang kurang aktif Tuhan. Tuhan, Engkau ada bagi setiap jemaat dan presbiter yang kurang aktif. Tuhan, Engkau berkati dalam pergumulan jemaat kami. Engkau ada bagi setiap usaha bahkan pekerjaan mereka. Engkau ada bagi keluarga jemaat kami Tuhan Yesus. Biarlah dalam setiap kendala yang mereka hadapi, rintangan dan tantangan, biarlah mereka terus beriman dan percaya teguh kepada Engkau Bapa. Karena Engkaulah pengharapan bahkan kekuatan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berikan iman yang lebih lagi Tuhan, sehingga mereka boleh kembali aktif dalam jemaat, dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga ada bagi ke-6 pelkat dan 6 bidang di GPIB. Tuhan Yesus memberkati ke-6 pelkat ini dan 6 bidang ini Bapa. Dengan segala tugas mereka, dengan segala keluarga, dengan segala pekerjaan, dengan segala usaha. Tuhan Kau berkati, berkati Bapa. Biarlah mereka terus berpegang pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang berulang tahun Tuhan Yesus. Kami membawa Bapak Yohanes Wagyu, Ibu Cynthia Caroline Hukai, Bapak Yusak Amnahas, Bapak Pendeta Limsan Banjarnahor, Saudari Mahlon M. Andonis, Adik Glenn Anjas Tom Haning, Ibu Elizabeth Yunita Saya, Saudari Yesika Angelita Matanaya Banjarnahor, Ibu Yuni Hatati Wijayanto, Ibu Yunita Pati Ando. Tuhan, Engkau ada bagi setiap mereka yang merasakan sukacita yang tidak pernah dunia berikan. Biarlah Tuhan, di 1 tahun yang Tuhan berikan bagi setiap mereka, mereka boleh menjadi orang-orang yang selalu berpegang pada prinsip dan firman-Mu Tuhan. Mereka boleh Engkau berkati di hari bahagia mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di tahun-tahun kemarin doa-doa mereka yang belum terjawab Tuhan berikan sebagai hadiah di tahun ini Tuhan, sehingga ia terus berkatakan Tuhan Kau baik, sungguh baik, bahkan sangat baik bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi Ibu Pendeta bersama dengan keluarga besar Tuhan, saudara bersaudara, suami, anak-anak. Berkati Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup Tuhan, Engkaulah pengharapan bahkan jawaban. Engkau memimpin terus Ibu Pendeta dalam pelayanannya, sekalipun tantangan dan rintangan menghadang di depan mata, tapi kami percaya biarlah Engkau tangan kasih-Mu menaungi bahkan melingkupi keluarga Ibu Pendeta, suami yang terus menopang dalam pelayanan, anak-anak yang Kau berkati Tuhan, biarlah mereka juga boleh menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua jemaat yang tidak kami tahu dalam pergumulan hidup mereka sakit, usaha mereka terpuruk,
Tuhan Kau berkati Tuhan, pulihkan jamaah mereka yang sakit, pulihkan mereka yang terpuruk Tuhan. Biarlah mereka juga boleh kembali untuk terus mengingat dan memandang Kau, sehingga mereka terus berpengharapan dan mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit dan tidak kami pernah tahu. Tuhan, berkati mereka Tuhan, obat-obatan bahkan dokter yang boleh mereka pakai, Tuhan Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, pemimpin bangsa kami dari yang teratas hingga terpelosok, Tuhan Kau berkati. Biarlah mereka juga boleh setiap keputusan mereka boleh ambil Tuhan, semata mereka boleh berpegang terus pada firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu banyak yang kami minta daripada-Mu Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang nyata dalam setiap doa dan permohonan kami. Inilah doa kami yang kurang jadi pada sempurna yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.